Nih benderanya, apa gambarnya? Singa memegang pedang. Dulu Raja Kores adalah singa dari Persia. Sekarang Khamenei diganti sama lafadznya setan. Ini benderanya sekarang. Ketika Reza Pahlavi dikudeta tahun 1979, keturunan Raja Kores itu difitnah. Ini diganti sama ini nih. Ini lambang setan. Sekarang dia berpidato. Kita lihat. Ini dia berpidato di Amerika. Lihat benderanya, gambarnya apa? Singa Persia, singa Persia. Singa Persia. Dia akan kembalikan singa Persia ini. Ini bapaknya, raja. Ini iblisnya, Ayatullah Ruhollah Khomeini. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores. Berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin. Yehuda dan Benyamin. Serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Tuhan untuk berangkat pulang. Haleluya. Iya. Benyamin Iya, sekarang Benyamin, ya buatnya ya. Iya, Benyamin Netanyahu adalah suku Benyamin. Ayatullah Khamenei, Ali Khamenei ini minta perlindungan ke Rusia. Dia mungkin berdampingan nanti tempatnya dengan Assad, pemimpin Syria. Bisa Dia, begitu, Pak? Iya, dia, ini berita. Dia mempersiapkan anaknya untuk menggantikan dia. Tetapi dari Amerika, diaspora Iran yang ada di Amerika, ada 200.000 diaspora Iran, dan di seluruh dunia sekitar 1 juta itu menginginkan Reza Pahlavi yang sekarang sudah dinobatkan sebagai Raja Sah Iran. Nah, yang ditunggu adalah setelah Khamenei ini jatuh, ya. Terus barusan juga dikabarkan Iran meminta untuk gencatan senjata pada Israel, stop perang, ya. Nah, sekarang Iran yang harus dibenahi, negaranya sudah hampir separuhnya hancur. Ya, semua markas militernya tadi malam sudah hancur. Bahkan penjara yang menahan tahanan-tahanan politik. Tahanan-tahanan politik itu hancur dan semua lari tahanan politiknya. Para oposisi yang ditahan sama Ali Khamenei sekarang sudah bebas. Karena tadi malam satu rudal menghajar penjara tersebut. Dan semua musuh dari Ali Khamenei sudah keluar, yang selama 40 tahun dibungkam. Jadi Khamenei ini hanya tinggal
tunggu detik waktu berjalan. Iran sudah hancur. Ya, kekuasaannya sudah tidak lagi. Bahkan sekarang dia militernya menunjukkan kejatuhannya dengan meluncurkan rudal-rudal ke Doha, Qatar. Tapi semua bisa dihancurkan oleh tentara Qatar. Karena dia meluncurkan rudalnya ke pangkalan militer Amerika di Qatar. Karena pangkalan terbesar di Timur Tengah di Qatar selain di Arab Saudi. Ya. Nah, semua di ini. Apakah Qatar akan membalas itu? Belum tahu. Jadi sekarang berpindah. Bukan lagi dengan Israel. Sekarang Iran melawan Amerika dan Qatar. Ya. Israel sudah menang telak. Ya, diperkirakan tadi kita dengar itu sampai sekarang sudah sekitar 1.000 orang yang menemui para bidadarinya, termasuk pimpinan. Bayangin, pemimpin intelijen aja nggak tahu bahwa dia akan dibom, meninggoy. Padahalnya harusnya kan dia tahu intelijen, tapi dia nggak tahu. Itu dia makanya tadi Tuhannya belum mengetahui. Jadi di sini IDF membom Iran misil 4 koram SAR misil. Koram SAR ini misil balistik yang bisa menjangkau sampai ke Amerika Serikat. Misilnya namanya koram SAR yang bisa menjangkau 2.500 km. Tadi malam dihancurkan oleh Israel. Gak ada lagi. Ya jadi ya benar, nanti paling pesan ke Indonesia tabung gas LPG 3 kilo. Karena sudah gak ada. Dia sudah tidak punya kekuatan, listrik sudah mati semua. Gitu ya. Nah, orang-orang Konoha mereka sudah putus asa tentang Gaza. Gaza sudah selesai. Terus beralih waktu itu menjagokan Syria. Syria dibungkam. Terus beralih ke Libanon. Libanon selesai. Sekarang Syiah di Iran dibela juga sama orang Konoha. Artinya mereka sudah tidak bisa lagi ya, tidak bisa lagi menutupi. Jadi di sini ini Iran justru dia membuat lubangnya sendiri. Amerika tidak terima. Nah ini mungkin hari ini atau malam ini Trump akan melakukan yang lebih besar lagi pada Iran. Ya. Dan ini memang detik-detik kehancuran Islam di Jazirah di Timur Tengah. Irak sudah hancur, Libya sudah hancur, ya, Yaman sudah porak-poranda, ya, mana lagi, nggak ada lagi. Itu yang biang-biangnya, makanya kehancuran Islam. Babe saya mau tanya, Babe ini kan sering pulang pergi Israel. Tadi pagi itu kan Israel, Qatar kan menyerang, Iran menyerang duta besar pangkalan militer Amerika di Qatar. Ya. Itu kena nggak? Bomnya sampai nggak? Nggak ada sebiji juga yang sampai. Justru orang berarti meledaknya di udara. Iya, ditangkis semua. Karena di situ ada Amerika. Amerika kan lebih canggih. Justru orang-orang Qatar nonton petasan, ada videonya, cuma kan saya belum bisa.
Nggak bisa, Coba nggak teman-teman sama. tolong follow Palidara dulu biar kita buka ini, buka layar. Teman-teman Gitu semua ya. biar kita tolong follow ini Pak Jadi- Lidara di atas ini. Iya, jadi nggak ada satu juga rudalnya yang lolos ya, karena yang dikirim itu ya rudal rongsokan. Kata Babe Qatar. ganti aja Babe ganti signal yang lain biar bisa open kamera. Hah? Nggak ada yang follow. Kasih next satu lagi kan Babe handphone kan ada 2. Kasih next satunya Apa? lagi. Oh, Kasih naik akun satu lagi. Yang ini nanti untuk Open bicara. cam. Jangan nanti ada yang Akun bilang satu untuk Om kamera." Do. aduh, Kan mana? HP-nya 2. Yang ini nanti pakai bicara. Yang satunya enggak gitu loh. Ntar dulu, lihat dulu. Soalnya beternak akun juga ini soalnya. Udah pada netes belum? CP aja juga nggak live akunnya udah pada. Oh dia keluarga dolang-dolang. Hah? Keluarganya ada datang, jadi lagi bawa dolang-dolang. Ya jadi memang Iran ini sudah frustasi dia. Ya udah frustasi, dia tidak bisa mengalahkan Israel. Nah Israel ini kenapa dinamakan operasi Rising Lion? Kenapa? Itu bukan hanya sembarangan. Operasi Rising Lion itu adalah Israel sekarang sedang membebaskan singa yang terikat, yang tidak berdaya. Karena dulu Israel dibebaskan oleh singa ini. Singa dari Iran, singa dari Persia. Sekarang singa dari Persia sedang dalam keadaan lemah. Ya. Sekarang Israel yang membantu singa ini. Makanya namanya Operasi Lion. Artinya Operasi Rising Lion ini membangunkan 2 singa. Yang satu singa Yehuda, yang satu singa Persia. Siapa singa Persia? Yaitu Raja Kores. Yang membebaskan bangsa kaum Yehuda dan Benyamin dan Lewi dari Nebukadnezar. Esra 1 ayat 1 dan seterusnya. Sedangkan Benyamin Netanyahu adalah suku Benyamin. Artinya nenek moyang Benyamin Netanyahu dulu dibebaskan dari pembuangan di Babel oleh nenek moyangnya Reza Pahlavi, yaitu Raja Kores. Coba Bu Wine bukakan dulu Esra 1. Kita baca supaya tahu. 1. Ya, Esra. supaya kita tahu makna daripada operasi Rising Lion. Esra 1. Esra 1 ayat 1. Ya, Esra 1 ayat 1. Sebentar. Esra 1 ayat 1. Oke. Dan seterusnya. Open Coba cam. dibacakan. Ya, open cam dibacakan supaya tahu. Dibacain? Iya, sambil belajar kita ya. Oh, bukan Palidara yang baca. Saya ya. Saya kan enggak. Ya, coba. Udah kelihatan belum? Kok begini? Oh, udah betul. Oke. Esra 1 ayat 1. Itu Pak Bambam naikkan tuh. Saya ya, Kores coba Pak. mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia.
segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Wow, itu udah nyata banget. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sasbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikian firman Allah. Jadi Raja Kores, Nebukadnezar menjarah bait Allah. Bait Hamikdas itu semua dijarah tadi, yang dikembalikan. Nebukadnezar menjarah. Apa saja tuh? Bokor emas. Ya. Ditaruh di kuilnya, di kuil Allahnya yang adalah berhala batu Nebukadnezar. Maka Raja Kores membebaskan orang-orang siapa? Yehuda. Siapa saja yang dibebaskan? Orang-orang Yehuda tadi ayat terus ya. Orang enggak di atasnya, orang-orang Yehuda, Benyamin dan Lewi. Iya kan? Gimana dia ya? Atas terus. Nah nih. Ya. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin. Yehuda dan Benyamin. Serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Tuhan untuk berangkat pulang. Haleluya. Iya. Benyamin sekarang ya buatnya ya. Iya, Benyamin Netanyahu adalah suku Benyamin. Nenek moyangnya dibebaskan oleh Kores. Iya. Kita lihat sejarahnya. Dulu Reza Pahlavi, benderanya Iran seperti ini. Gambarnya. Sebentar, sabar. Udah bisa tah? Bisa, sudah pakai yang satu. Oh, kita lihat ya. Itu iya. Nah, bendera Iran, gambarnya apa? Kita lihat. Waktu bapaknya Reza Pahlavi berkuasa, raja, benderanya ini. Kita lihat ya benderanya, nih benderanya. Nih benderanya, apa gambarnya? Singa memegang pedang. Dulu Raja Kores adalah singa dari Persia.
Sekarang oleh si Islam Pahlavi Khomeini diganti sama lafaznya setan. Ini benderanya sekarang. Ketika Reza Pahlavi dikudeta tahun 1979, keturunan Raja Kores itu difitnah. Ini diganti sama ini nih. Ini lambang setan. Singa diganti sama ini. Sekarang akan dikembalikan lagi ke singa. Harus dikembalikan lagi. Itu bukan yang tangannya 5 rukun Islam. Hah? Itu lafaz apa yang ada di masjid itu? Itu lafaznya. Itu. Enggak, bukan beda. Salah. Itu dibentuknya seperti itu. Iya 5 rukun dengan simbolnya lafaz itu. Bilangin. Itu diganti ya. Nah ini kita lihat si raja yang akan dia berdiam di Amerika selama 40 tahun. Sekarang dia berpidato. Kita lihat. Ini dia berpidato di Amerika. Lihat benderanya, gambarnya apa? Singa Persia. Singa Persia. Dia akan kembalikan singa Persia ini. Ya. Thank you for being here today. This is a historic moment for our nation. I will begin with a brief message from my compatriots in Iran in Persian, which I will then translate. Dia akan mengembalikan ini. Ya, singa Persia itu. Inilah keturunan Raja Kores itu. Ya. Dan dia sekarang berada di Amerika. Dia militer. Dia belajar militer di Amerika selama 40 tahun sampai bapaknya meninggal. Jadi bapaknya ini nggak jauh dengan Presiden Soekarno, diasingkan oleh yang mengkudeta sampai meninggoy. Sekarang dia menggantikan, dia akan kembali kepada Iran. Tetapi dia tidak mau kudeta seperti Ayatullah Ruhollah Khomeini. Tahun 79 kita lihat kilas sejarahnya. Bagaimana dengan kejinya si Khomeini ini menjatuhkan Reza Pahlavi. Ya. Kita lihat bagaimana tahun 79 mereka mengkudeta Reza Pahlavi yang pada waktu itu bersahabat erat dengan Israel dan Amerika, dan difitnahlah mereka. Kita lihat. Ini bapaknya Raja, ini iblisnya Ayatullah Ruhollah Khomeini.
setelah dia memegang kekuasaan, semua peraturan dirubah menjadi aturan Islam yang membelenggu semua masyarakat Iran. Kalau kita ke Iran, saya pernah sekali ke Iran. Itu indah sekali Iran. Iran itu di bawah Reza Pahlavi itu seperti Eropa. Bagus Iran. Kemudian mereka pakai dalil agama menjatuhkan Reza Pahlavi. Sah Iran pada waktu itu. Akhirnya dia harus menyingkir ke Amerika, sembunyi di sana. Sampai anaknya sekarang sudah siap untuk mengganti. Dan orang-orang Iran sendiri sekarang seperti ini. Mereka bersukacita karena Iran sudah hancur. Kita lihat. Kita nggak tahu, masa sih Pak gara-gara itu ya? Oh, ada. Iya, laporan di sini. Justru Babe tidak. Enggak, itu artinya kebenaran sudah dibuka. Iya kan? Ya karena Iya. Iran ini tirani. Iran lebih jahat daripada Korea Utara. Kok jadi gitu ya Pak? Berarti jangan baca lagi lah kalau gitu. Ya jangan baca Alkitab di sini, kita harus baca Al-Quran. Gak perlu baca Alkitab di sini. Biasanya kan dibaca nggak masalah Pak Bom. Nggak tahu. Lah, tapi ini nggak ada peringatan di sini, nih nggak ada. Ada di saya tadi, makanya kita kena ban. Loh. Kenapa baca itunya nggak apa-apa? Gua nggak Baca ikut-ikut ya. artinya nggak apa-apa, kitabnya, kitab mereka. Gua nggak ikut-ikut ya. Iya makanya di sini kita diharuskan baca Al-Quran, nggak boleh baca Alkitab mulai sekarang. Jangan buka Alkitab, Pak Bom. Makanya saya kaget, orang diam-diam kok kena. Biasanya dibaca juga sepanjang mana, berapa puluh ayat nggak masalah. Aduh. Ya, Ini Pak Bom. Gua ntar yang ini kan nih. Kalau ini boleh di Indonesia. Nah kita putar yang gini-gini aja Bu. Ini apa artinya? Aduh, masa kita nggak boleh belajar lagi Pak? Nggak boleh, di sini udah nggak bisa belajar kita. Belajar Alkitab. Tuh Pak Bambang angkat dulu. Nah di sini kita harus menyiarkan ini Bu. Jadi Alkitab nggak boleh lagi. Nih, jadi di sini Iran kalah. Di sini yang sengsara Alfamart. Iran kalah, balas dendamnya sama Alfamart. Nih. Yang satu di mute Pak. Bernegosiasi dengan pihak-pihak Alfamart. Oke, kita lihat ya. Kami serahkan kepada pihak daripada guru-guru kita untuk silakan bernegosiasi dengan pihak-pihak Alfamart dan pengelola atas layaknya dan baiknya itu harus seperti apa. Allahu Akbar. Allah harus disegel, kita segel dengan diri sore hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Kalau kita dengar dari
tuntutan MUI tadi sebelum ada etikat baik dari pihak Alfamart terutama pengelola ataupun karyawan, dan ada mediasi-mediasi lainnya termasuk mencabut daripada laporan kepada Polres Ciamis untuk guru-guru kita. Sebelum ada etikat baik maka lebih layak dan lebih baik untuk Alfamart Raja Desa, betul? Disegel. Iran kalah, yang disegel Alfamart. Iran kalah disegel apa Babe? Iya, yang disegel Alfamart. Kira-kira ada nggak isi tempurung kepalanya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, itu. Tapi nggak mau sadar-sadar. Gitu loh ya. Karena mereka sudah frustasi. Kalau orang jatuh dari atas bukit, dia merosot, apapun dipegang yang bisa menyelamatkan dia. Ada tahi kerbau juga dia pegang, tahi kerbau. Gitu ya. Jadi itulah mereka ya. Banyak kejadian di Indonesia yang salah tapi nggak ada yang protes. Kenapa? Terlalu nurut. Contoh, penyalahgunaan toa masjid. Masjid dekat rumah lo, itu suka disalahgunakan gak sih? Di dekat rumah gue ada masjid. Kadang-kadang siang-siang gitu jam 10, jam 11 tiba-tiba, ibu-ibu besok kita berangkat ke rumah Bu Tini. Jangan lupa pakai kerudung oren. Pagi-pagi kadang-kadang, pagi-pagi di masjid dekat rumah gue, itu ada anak-anak belajar ngaji tapi pakai toa masjid. Belajar ngaji tapi pakai toa masjid. Buat apa coba? Mending kalau ngajinya bagus. Ngaji cuma a i u a i. Entar dulu dong. Kan sebagai entar dulu dong. Mana sih kan gue dapat rebutan. Kalau lagi bulan Ramadan, masjid dekat rumah lu suka bangunin lu untuk sahur gak? Iya kan? Sama gue juga. Lagi hening kan tadi gue udah bilang kan, gue kalau kerja malam jam 3 pagi hening, gak ada apa-apa. Air aja monetis balik lagi gitu. Hening, gak ada suara apa-apa. Gue lagi kerja enak-enak, tenang. Semua lagi tidur. Tiba-tiba sudah jam 3 pagi. Bangun. Makasih. Begitu. Jam 3 pagi. Bangun. Nah, gue juga punya waker kali. Ada nggak yang protes? Nggak ada. Kenapa? Takut. Takut dia untuk protes. Yang muslim takut untuk protes karena takut tidak dianggap umat muslim yang baik. Assalamualaikum, Ustadz saya mau protes. Astagfirullah. Umat muslim macam apa? Ini untuk dakwah. Yang tidak beragama Islam juga nggak berani untuk protes. Kenapa? Karena dia minoritas. Dia minoritas, takut lah dia. Ustadz saya mau protes. Astagfirullah. Udah dosa banyak protes. Aku gitu sih. Dosa kayaknya. Padahal di Islam pun dikasih tahu untuk nggak boleh seperti itu. Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada Rabbmu dengan suara yang halus dan lembut. Sesungguhnya Allah nggak suka yang berlebihan. Dan dikasih tahu, berdoalah kepada Rabbmu dengan suara yang halus dan lembut. Sesungguhnya Allah nggak suka yang berlebihan. Nggak perlu teriak-teriak kayak denger kali, Pak, denger. Ya gitu gue, maaf Allah. Tapi dia masih di sana, masih di tempat yang sesat. Surat berapa? Al-Araf toh? Iya, janganlah mengencangkan suaramu. Itu. Kita lihat. Ini Israel membumi hanguskan Iran. Beneath all of this, emergency teams raced across the city.
إجابات متواصلة عبد الرحمن وهي صواريخ تنطلق مرة. Itu apa itu? Takbir. Itu Iran tadi malam. Dan Israel mengatakan ini serangan terbesar di dalam sejarah pemboman Israel. Berapa pesawat Babe yang perang? 100 pesawat dikerahkan. Setiap satu pesawat 100 rudal dilepaskan. Waduh. Ya. Coba saya punya pertanyaan Babe. Kenapa Kenapa? rudal-rudalnya masih keluar terus ya? Mereka simpan rudal di mana ya? Iya kan Iran itu besar Pak. Iran itu kalau digabungkan Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa itu Iran. Yang dibom ini kan yang lokal di situ, tempat lain kan masih ada. Mereka kan sembunyikan menyebar. Masih ada ya sisa-sisanya ya itu. Gitu loh ya. Nah, padahal kemarin sudah di bom lapangan 6. Iran aja punya 6 lapangan bandara, Pak. Indonesia punya berapa? Banyak. Tapi bandara internasional ada berapa? Iya. Enggak banyak. Banyak. Indonesia banyak. Iya. Iran 6 bandaranya tadi malam disikat habis. 6 bandaranya. Bandara internasional. Iya semua. Kita lihat. Ke-6-6-nya ya Pak? Iya. Ini dilaporkan ini tentaranya mau meluncurkan roket ini. Ini mobil truk yang bawa roketnya. Iya. Ini 200 lebih tentaranya bertemu bidadari yang transparan. Tapi masih jalan terus. Kita lihat nih. Nah, tuh. Nah, dihancurkan. Waduh.
Ini markas tentaranya. Lihat dibom habis. Ini tempat balistik rudal. Iran sebesar ini, Iran sebesar ini, lihat tuh. Israel cuma segini tuh. Baru mau meluncurkan rudalnya. Iya, kena ya. Ya, itu ya. Nah, ini Qatar. Qatar di rudal. Why did Iran target a U.S. base in Qatar? Why does it matter? It's more than just a desert airstrip. It's the nerve center of U.S. military power in the region. Here's everything you need to know about the Al Ini yang diincar. Udeid Air Base. Missile strike over Doha. Explosions were heard over Doha after Iran launched 6 missiles at the U.S.-run Al Udeid Air Base in Qatar. That's according to Western officials who Cuma 6 misil, cuma 6 rudal tinggal nembak ke sini. Spoke to Axios. The missile strike came days after U.S. forces bombed 3 Iranian nuclear facilities. A senior White House official confirmed. The White House and the Department of Defense are aware of and closely monitoring potential threats to Al Udeid Air Base in Qatar. As tensions escalated, Qatar shut down its airspace temporarily. The U.S., UK, and China advised their citizens in Qatar to shelter in place. The U.S. military's foothold in the Gulf. Al Udeid is a sprawling 24-hectare base located $8 billion in Dubai. Only 3 remained. True presence in the region. Kita lihat Qatar di rudal. Ada nonton, Bu, malah. Pada nonton. Nah, ini penjara yang menahan musuh-musuh politiknya Khamenei. Jadi Israel bebas keluar masuk Iran, kayak rumahnya sendiri, nggak ada lagi yang nahan. Jadi ya enak, dia bom sana, bom sini, bom sana, bom sini, gitu Bu. Teman-temannya, jadi
Sekarang ini ya, kita lihat ini. Iran has fired missiles at a U.S. based in Qatar, Axios reported on Monday, citing Western officials. According to the report, Al Udeid base outside of Doha was facing a credible threat. The base is home to U.S. CENTCOM's HQ, and British military personnel also serve there on rotation. Shortly before the attack, Qatar closed its airspace amid escalating threats of Iranian retaliation against the United States after the attack on Iran on Saturday night. Trump administration officials are convening in Washington, D.C. over the fresh attack. Just before the explosions, Iranian President Masoud Pezeshkian wrote on X, "We neither initiated the war nor seeking it. But we will not leave invasion to the great Iran without answer." According to regional media, Iran may also strike U.S. bases in Kuwait, Bahrain, and Iraq. Jadi dibagi. Dia nyerang Qatar, Kuwait, Bahrain, sama Irak. Bayangin. Itu kan negara Islam sendiri. Dibom juga, nggak peduli. Islamnya begitu. Ya. Allahu Akbar. Madam. Ini di Doha, Qatar tadi malam ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuh, orang yang dibom bilangnya la ilaha illallah. Yang dibom orang Qatar, Allahu Akbar. Yang ngebom, Allahu Akbar. Biji mana itu? Ya. Southwest, coming from the direction of Al-Udeid. Windows are shaking. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Probably Patriot. Ini Air Force fighter jets in cooperation with the Doha, Qatar ini ya. Itu Doha, Qatar. Di Qatar. Kalau ini di Konoha. Bom. Ini di Konoha. Nah, di Konoha biji ditarik-tarik. Ya, itulah. Ya. Hello, Israel and who is currently and time to in fact complete ongoing mission. Itu ya. Makanya si Kamila bilang begini. Kamila bilang gini.
memerintahkan semua orang Kristen di Arabia untuk bukan, sorry. Karena dia. Rizik berangkat, Bahar berangkat, Ali Jindan berangkat, semua berangkat. Jangan ada yang ketinggalan. Kalau perlu itu gurunya Jin di Pekalongan, ajak juga. Daripada mati biasa-biasa aja, lebih baik mati syahid, saudara. Kematian dengan cara syahid, mencapai kesyahidan merupakan mimpi setiap umat Islam, terutama saya. Saya sangat bermimpi untuk menjadi seorang syuhada. Cuman panggilannya belum ada ke gua, ke ana Jik. Kalau kalian udah ada panggilan itu, hayya 'alal jihad, udah berangkat. Kalian udah mulai kirim proposal supaya presiden ngizinin. Itu kalian tahu sebenarnya presiden nggak akan pernah bisa ngizinin. Kenapa? Bertentangan dengan konstitusi. Ya kan? Iya. Suruh berangkat. Berangkat sono. Iya kan? Berangkat sono. Makanya kita sampai sekarang Iran terlibat dalam apa yang terjadi di Palestina, kita nganggapnya sebagai sebuah orkestra, sebuah sandiwara besar. Ya, karena Iran itu Syiah. Syiah itu lah. Ada suaranya nggak? Aman. Oh, ada suaranya. Ya, jadi Iran itu Syiah. Ya. Oke. Kita lihat lagi nih. Yang ini nih. Banyak nih masih nih. Tuh. Ini malah katanya dukung luar-luari kemanusiaan, maka wajib bagi kita untuk bangkit, berdoa, bersatu, membantu Israel. Israel, kata-kata bersih Israel, Israel, semangat terus. Mana? Halo buat tentara Israel, semangat terus, semoga panjang umur, dapat berangkat. Kok doain Israel malah? Luar kemanusiaan, maka wajib bagi kita untuk bangkit, berdoa, bersatu, membantu Israel. Membantu Israel. Bingung dia udah suruh bantu Israel tuh. Ya, jangan musuhin Israel, bantu Israel. Anak kecil mencintai aja. Allah, mencintai Rasul, dan mencintai agama ya tentunya mulia ya buat orang yang beragama. Namun ketika cinta itu meminggirkan faktor objektif, menutup pintu perbedaan pendapat, serta menganggap apapun di luar mazhab atau manhaj kita sebagai musuh, nah disitulah fanatisme lahir. Fanatisme mengerangkeng daya kreatif dan daya analisis sehingga banyak muslim terjebak pada dogma, ya ini kan benar karena kita percaya begini adanya, karena ustadzku bilang begitu adanya. Ya sekarang nih ketika muslim sudah terbelakang dan sedang menuju masa kegelapan tampaknya, kita mengagung-agungkan kembali ilmuwan-ilmuwan muslim di masa kejayaan Islam, padahal mereka berislam ya sudah terbelakang karena isi kelapanya udah nggak ada, udah terbelakang. mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai agama tentunya. Jadi memang sudah tidak ada kelapanya Islam nih, sudah panik ya, bahwa apa yang mereka percaya sekarang ngomong kosong. Pemirsa Makanya, militer Israel
Karya kita lihat ya, karya ini ya. Supaya kita belajar nih. Quran itu isinya bukan apa ya, bukan daftar nasihat gitu, atau meskipun dibilangnya pedoman hidup, tapi isinya kan kebanyakan bukan pedoman, isinya kan kebanyakan cerita-cerita nabi terdahulu yang kita nggak tahu kalau mau dijadiin pedoman gimana nih gitu, jadiin pedomannya gitu. Nah ya. Mirip cerita legenda jadinya. Untuk faktanya belum tentu ada. Atau gimana? Untuk faktanya ya jadinya kita tidak bisa mengkategorikan itu sebagai fakta karena kita tahu, terutama misalnya ayat-ayat yang membahas tentang mujizat ya, akan susah untuk kalau kita mau berpegang setia pada rasionalitas, kita akan sulit mengkategorikan itu sebagai fakta karena kita tahu anggaplah untuk membelah laut, membelah bulan, hal-hal itu tuh tidak mungkin bisa terjadi. Bukan improbable ya, itu impossible. Possible. Belah bulan. Anak kecil aja tahu. Itu ya Gat. Paham lo Gat, makanya jangan Islam. Nih. Ini judulnya pameran artefak Rasulullah gitu ya. Di Kalimantan hebatnya itulah orang Indonesia itu ya. Jadi ibaratnya Rasulullah tinggal nggak pernah ke Indonesia, tapi artefaknya semua ngumpul di Indonesia gitu ya. Kok bisa ya, bisa apa yang bawa ya semua. Siapa lagi kalau bukan imigran Yaman yang ngaku zuriat Nabi tanpa bukti, itulah bodohan kaum mereka. Jadi masalah bohong dan kurapat oleh jagonya. Aneh-aneh aja nih Bang Is. Adrun. Lebih dari 430 warga Iran meninggal hanya dalam 10 hari konflik. Apa yang memicu lonjakan kekerasan mendadak ini? Warga Iran meninggal hanya dalam 10 hari konflik. Apa yang memicu lonjakan? 400. Kita dengar dulu. Yang ini nih banyak. Lebih dari 430 warga Iran. 430 warga Iran ketemu bidadari yang transparan. Makhluk yang pertama ada di bumi itu adalah Nabi Adam. Betul begitu, Cek? Kurang benar. Tadi saya jelaskan, pertama wujud adalah zat Allah. Al-zatul mutlaqah al-mujarradah anisabul idofat, the absolute one existence without relation. Kemudian bahasa manusia ini, di sana nggak ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya, maka langsung ada dua, yang mengenal dan yang dikenal. Ternyata setelah ingin mengenal dirinya, muncullah nama-nama yang 99. 99 itulah maka pasti ada relasi, ada hubungan. Contoh namanya Al-Khaliq, yang menciptakan, yang diciptakannya mana? Ya. Pasti ada. Maka 99 semua jadi satu, muncullah semua alam arwah, bahasa mubalek alam arwah, bahasa kitanya al-a'yan thabitah, entitas laten. Dan setelah tadi sudah mengatakan pengakuan ada Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Cuma jawab ya. Ketika itu belum ada yang menjawab Allah. Iya, itu Allah sendiri itu sebenarnya, tapi atas nama kita. Dari situ kemudian terjadi namanya at-tajalli syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau the Logos. Nur Muhammad the Logos. NRK en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Tuh. Jadi tajalinya Allah itu logos. Kenal logos juga. Adrun. Jadi Adrun. Israel dan Iran di masa monarki, di masa Saresa itu bersahabat.
Bahkan ketika perang Arab Israel pertama tahun 1948 dan 1967, Iran tidak ikut-ikutan menyerang Israel loh. Ada persahabatan. Tadi kita Mas Hasibullah bicara tentang peradaban. Peradaban sebelum rezim Islam Iran berkuasa tahun 1979 terjadi perdamaian. Saya fokusnya Israel, saya nggak bahas Amerika. Nah, persahabatan Israel dengan Iran itu pun sampai sekarang terjalin. Orang-orang Iran diaspora yang dipersekusi oleh rezim Islam Iran, mereka ada di Kanada, ada di Amerika, ada di Eropa. Mereka semuanya mendukung Israel. Jadi persoalannya ini bukan persoalan antara rakyat Iran dan rakyat Israel. Bukan antara kedua bangsa yang peradabannya dari masa lalu. Tapi persoalannya adalah kebencian yang ditanamkan oleh rezim Iran. Ayatollah Khomeini dan sekarang diikuti oleh Ali Khamenei. Saya pernah ke Iran satu kali. Dan apa yang terjadi? Kami tidak bisa liputan, meskipun kami ini adalah wartawan resmi. Kenapa gak boleh liputan? Karena memang di Iran itu ada pembatasan untuk memberitakan informasi yang benar. Mungkin saat itu juga Mbak Monik menggunakan simbol-simbol Israel kali ya? Bukan, saya waktu itu tahun 2011. Saya baru memulai yayasan saya pada Sauf Indonesia itu tahun 2016. Jadi saya datang ke sana dengan tim dari Indonesia, dari salah satu stasiun televisi nasional yang ada di Indonesia. Tapi tidak bisa kami meliput. Karena apa? Kami harus melaporkan kami kemana saja. Jadi bayangkan, ini kami loh dari Indonesia, ada pemantauan pemberitaan. Dan rezim Iran sekarang kondisinya penuh dengan persekusi. Selama demonstrasi anti-hijab masa Amini tahun 2022, ada 79 jurnalis yang ditangkap. Kadrun. Please. Nih, kita dengar Sayyid Ali Musawi, duta besar Iran untuk Inggris, memohon-mohon kepada Inggris supaya berhenti Israel membom Iran. Please assurances that the Iranian system, there is no desire, there is no any intention to produce itu ya, Iran ya. Jadi masyarakat Konoha pintarlah sedikit berkadrun ya, supaya pintar, supaya cerdas.